Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Sewing Studio Taski. Hari ini aku mau share tentang cara membuat kancing bungkus ya teman-teman. Jadi untuk kancing bungkus ini biasanya dipakai untuk di kebaya, dress atau gamis gitu ya. Jadi untuk video kali ini aku mau bikin kancing bungkus ukuran 24. Jadi kayak gini, ada yang pakai seng, ada yang bawahnya pakai plastik gitu. Jadi untuk bentuk kancing bungkusnya sendiri ini juga beda-beda. Ada yang atasnya bulat atau atasnya pipih kalau yang aku punya ya. Pertama, alat yang harus kita siapkan salah satunya adalah alat pres kancing bungkus, kemudian matras. Aku pakai yang ukuran 24. Kemudian kalau kita beli matras seperti ini, biasanya kita sudah sepaket ya, ada alasnya, kemudian ada cetakannya. Cetakan ini ada 3 macam bentuknya. Ada yang bentuknya membulat seperti ini, kemudian ada yang bentuknya pipih, kemudian ada yang bentuknya mengerucut. Kemudian disertakan juga alat pendorong untuk mengeluarkan kancing. Lalu aku akan membuat contoh kancing bungkus menggunakan cetakan yang pipih ya. Jadi cetakannya ini kita masukkan ke alat ini. Kemudian kita siapkan juga potongan kain sesuai bahan yang kita pakai ya. Aku pakai bahan satin. Posisinya kita hadapkan ke bawah untuk di bagian baik kain. Kemudian kita masukkan kancing bungkusnya bagian atas. Ini pakai yang pipih juga. Kemudian kita dorong menggunakan alat pendorongnya. Kita rapikan. Untuk bagian sisa-sisa kain ini bisa kita potong. Usahakan agar kainnya bisa masuk ke dalam semua ya. Lalu kita dorong lagi, kita rapikan lagi menggunakan alat pendorongnya ini. Kemudian untuk matras bagian bawahnya, kita masukkan bagian bawah kancing. Aku menggunakan kancing plastik, tempatkan posisinya lurus ya, tidak miring. Kemudian kita tempatkan pada alat pres kancingnya. Usahakan untuk alat pres kancing lebih baik ditempel di meja ya teman-teman. Kalau punya saya kan enggak, jadi akan susah pengaplikasiannya. Kemudian kita satukan matras bagian atas dan bagian bawah, lalu kita putar alat presnya. Kemudian akan aku cek lagi, ini apakah hasilnya sudah menempel sempurna. Kita cek dulu. Kalau kita lihat, ini masih terlihat ada rongga-rongga bagian kancing atas dan kancing bawah. Ini masih belum mengunci secara sempurna, jadi masih terlihat jarak antara kancing atas dan kancing bawahnya. Jadi kita harus ulangin lagi. Ini kalau kita bandingkan kancing bagian kiri dan kancing bagian kanan, kancing bagian kiri ini masih punya jarak ya, jadi ini masih sangat memungkinkan kancing dapat terlepas kalau kunciannya tidak rapat. Kita masukkan lagi ke dalam cetakan. Kemudian kita pasangkan kembali ke alat. Kemudian kita putar alatnya sambil bagian matrasnya ini di bagian bawah kita putar sedikit. Ini berfungsi agar
kancingnya nanti akan mengunci secara merata ya. Kita putar bagian bawahnya sedikit lagi, kita putar lagi, kemudian kita cek ya, ini dia hasilnya. Jadi bagian kancing atas dan kancing bawah ini sudah lumayan mengunci ya. Nah, kita lihat perbedaan dari sebelumnya. Jadi semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang membuat kancing bungkus. Semoga hasil jahitannya juga bisa lebih rapi daripada yang saya buat ya. Seperti ini. Kemudian saya akan contohkan lagi untuk membuat kancing bungkus yang bentuknya bulat. Kita ganti dulu cetakannya. Bentuk yang bulat seperti ini ya. Saya pakai ukuran 24 juga. Siapkan satinnya, kemudian kancingnya juga harus menggunakan yang bulat juga ya. Kemudian kita dorong masuk, kita rapikan sisanya, sisa bahannya kita dorong ke dalam agar rapi. Kemudian kita masukkan kancing bawahnya ke dalam cetakan bawah, usahakan lurus. Kemudian kita pasangkan. Kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya kita bisa lihat bahwa kancingnya ini masih belum menutup sempurna ya, masih belum mengunci sempurna. Jadi saya akan ulangin lagi. Kuncinya adalah di penekanan saat pengepresan kancingnya ya. Jadi kita putar lagi bagian matrasnya agar pengunciannya dapat merata. Ya, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kancing bagian atas dan kancing bagian bawahnya ini sudah mengunci. Jadi untuk hasil kancing bungkus yang lebih rapi ini, untuk alat presnya sebaiknya ditempel di meja ya teman-teman, jangan seperti saya ya. Ini contoh kancing-kancing bungkus yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya alatnya, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain, bisa menggunakan kancing yang seperti ini. Ini kancingnya terbuatnya dari plastik. Saya juga biasanya pakai kancing ini juga untuk kebaya atau dress. Ini ukurannya 1,5 cm ya, agak lumayan besar. Ini biasanya saya stok di rumah buat jaga-jaga kalau untuk bikin-bikin dress. Selain itu bisa juga pakai ukuran yang lebih kecil. Kalau yang ini saya punya ukuran 1,3 cm kalau nggak salah. Ini warnanya biru. Aku belinya juga di Shopee. Warnanya ada macam-macam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan pakaian yang teman-teman punya warnanya gitu.
Kemudian aku juga punya alternatif kancing lain, kancingnya seperti ini. Kalau ini kancingnya warnanya pelangi ya, ini aku belinya di toko jahit di dekat rumah. Untuk kancing-kancing yang seperti ini sebenarnya tergantung penggunaannya juga ya teman-teman. Jadi look seperti apa yang ingin ditampilkan, apakah looksnya ingin kebaya klasik, dress yang klasik, atau yang elegan, modern. Jadi kembali lagi penggunaannya, seperti look seperti apa yang ingin ditampilkan. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Semoga info ini juga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.